Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Lukti, NIM E2019-2091. Di sini saya akan membahas 3 materi tugas UTS dari dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi yang pertama yang saya bahas ialah tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional yaitu ada 6. Yang pertama ialah produk domestik bruto. Yang kedua ialah produk nasional bruto. Ketiga, produk nasional neto. Keempat, pendapatan nasional neto. Kelima, pendapatan perseorangan. Keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Mengenai produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Selanjutnya, yang kedua ialah produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Selanjutnya, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikutnya, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Yang terakhir ialah pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya ialah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional di sini dibagi 9. Ada 9. Yang pertama ialah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara.
Adapun macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional di sini ada 3. Yang pertama ialah metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua ialah metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga ialah metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya ialah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini ada 4. Yang pertama ialah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua ialah pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga ialah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat ialah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah ghanimah, yang kedua sedekah, 3 infak, keempat zakat, kelima usyr, keenam jizyah, ketujuh kharaj, kedelapan pajak tambang dan harta karun, kesembilan wakaf. Nah, baik, saya lanjut ke materi selanjutnya ialah uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang sering kita temui ialah uang logam dan uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama ialah uang kartal, yang kedua ialah uang giral. Menurut nilainya, jenis-jenis uang ialah uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang. Yang pertama ialah uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai satuan hitung, yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Adapun fungsi turunan uang di sini ada 5. Yang pertama ialah uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan. Keempat sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir ialah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Di sini dibagi 3. Yang pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai alat hitung, ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, materi yang terakhir yang akan saya bahas ialah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif.
Kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, adapun tujuan kebijakan moneter di sini ada 8. Yang pertama ialah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kedua, kebijakan diskonto. Ketiga, kebijakan cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat. Kelima, kebijakan dorongan moral. Keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya ialah beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah mazhab pertama, Iqtisaduna. Pada masa awal Islam, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua ialah mazhab kedua ialah mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Penjelasan yang terakhir ialah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah nisbatul iktiyati. Yang kedua ialah ibna al-ma'wi. Yang ketiga ialah nisbatul ikrot. Yang keempat ialah i'adatus sanadat. Yang kelima ialah as-sukuwal islamiyah. Yang keenam ialah Islamic sukuk. Yang ketujuh al-istismar al-hukumi. Yang kedelapan yang terakhir ialah adatut tosdik. Nah, demikian pembahasan dari 3 materi tugas UTS. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.